Nah, kalau kita melihat ayat ini, saudara, unik sekali. Ya, biasanya orang lapar atau haus itu kan karena kebenaran, karena makanan atau karena minuman. Tapi di firman ini Tuhan Yesus berkata enggak. Lapar dan haus akan kebenaran. Nah, kita tahu kebenaran ini adalah firman Tuhan. Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, apa itu bentuknya? Konkretnya apa? Kalau sekedar lapar, haus akan minuman, makanan, ya gampanglah. Kita bisa cari, kita bisa beli, kita bisa pesan semuanya. Tapi ini kebenaran. Nah, justru di sini kita melihat, ya, hanya Alkitab satu-satunya buku, ya saya ulangi, hanya Alkitab satu-satunya buku yang memberitahu kepada semua manusia bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian. Yang belum tahu silakan catat dan buka 1 Tesalonika 5 ayat 23. Lagi sekali 1 Tesalonika 5 ayat 23. Nah, di dunia ini tidak ada buku yang menjelaskan tentang keberadaan manusia yang terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Ya, hanya Alkitab. Dan ini luar biasa. Maka itu manusia ini unik. Binatang tidak punya 3 bagian ini. Kehidupan-kehidupan yang lain, tumbuh-tumbuhan, pohon tidak punya. Hanya manusia yang punya 3 bagian ini. Nah, ternyata Papa ciptakan 3 bagian hidup manusia ini dalam bentuk yang sama untuk rasa kenyang atau rasa puas. Ya, yang pertama fisik, ya, tubuh kita. 1 Tesalonika 5 23-an ya. Yang pertama fisik atau tubuh kita. Nah, semua kita tahu untuk fisik kita puas, untuk tubuh kita puas, ya kita cari makanan, minuman yang ada dibuat oleh manusia. Nah, ini konsep yang luar biasa. Karena tubuh manusia, ya perhatikan, tubuh kita manusia itu kan dibuat dari tanah, dari bumi ini. Maka itu yang bisa memuaskan tubuh manusia ialah segala sesuatu yang harus datang dari tanah atau dari bumi. Pernah nggak saudara mikir? Makanan, minuman, semua jenis makanan, semua itu pasti dari tanah, dari bumi ini. Begitu pula air dari bumi ini. Nah, itu bisa memuaskan fisik manusia. Saya langsung lari ke bagian ketiga, roh. Karena roh itu dari Tuhan, ya, ayatnya ada di Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ya, Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kan bisa buka? Ya. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh binatang. Ini yang dimiliki oleh manusia. Kejadian 2 ayat 7. Oke, saya akan bacakan. Nah, ini perbedaan yang nyolok antara manusia dengan binatang. Ya, perbedaannya di sini. Oke, ketika itulah Yahweh Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Jelas ya, fisik manusia dibuat dari debu tanah. Maka itu yang bisa memuaskan fisik kita, ya segala sesuatu dari tanah. Mana kita bisa dapat sesuatu ngambil dari udara untuk fisik kita? Enggak, ya. Dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia itu. Itulah roh. Ya, kok saudara bisa bahasa Ibrani, ada kata ruah, roh Tuhan. Nah, masuk ke hidup manusia lewat lubang hidungnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, makhluk yang hidup itu hanya manusia. Binatang itu bukan makhluk hidup karena mereka bisa mati. Kalau manusia itu bisa mati, oke, ini ada penjelasan. Oh, coba buka lagi penjelasannya tadi.
Pemberian hidup kepada manusia dilukiskan sebagai akibat dari tindakan Tuhan yang khusus. Berbeda dengan penciptaan makhluk hidup lainnya, Tuhan secara khusus memberikan hidup dan nafas kepada manusia pertama, yang menunjukkan bahwa hidup manusia lebih tinggi dan berhakikat lain daripada bentuk kehidupan lain, dan bahwa ada hubungan unik antara hidup ilahi dengan hidup manusia. Bandingkan Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Tuhan merupakan sumber pokok dari hidup umat manusia. Terima kasih ya, dari Alkitab yang dari sabda ini, begitu klik kata hidup muncul penjelasan tadi. Nah, karena roh itu datangnya dari Tuhan, maka untuk memuaskan roh kita itu juga harus yang berasal dari Tuhan. Karena roh kita ini berasal dari Dia. Sama seperti fisik kita tidak akan puas kalau tidak diambilkan segala sesuatu dari bumi, dari tanah ini. Ya, karena itu manusia harus makan, harus minum. Nah, seperti itu roh kita. Karena roh kita berasal dari Tuhan, maka segala sesuatu yang bisa memuaskan roh kita harus dari Tuhan. Nah, jadi 3 bagian ini, kembali lagi ke 1 Tesalonika 5 ayat 23. Jadi 3 bagian ini, saudara, tubuh kita harus kenyang, harus puas dengan makan dan minum. Roh kita juga harus puas ya, makan dan minum dari kebenaran. Nah, begitu pula jiwa kita. Jiwa kita itu berisi mental kita, pikiran kita, kemauan kita, emosi kita, perasaan kita harus juga dipuaskan, dikenyangkan. Dengan apa? Dengan pengetahuan, knowledge, dengan belajar, dengan baca buku. Maka itu manusia hidup kalau tidak tahu baca buku, dia nggak bisa memuaskan jiwanya. Nah, itu hebatnya kehidupan manusia. Saya baca 1 Tesalonika 5:23. Semoga Tuhan damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Nah, seluruhnya bukan seluruh umat manusia, bukan. Seluruhnya adalah seluruh kehidupan manusia ini. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Papa rindu roh, jiwa, tubuh kita itu sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus nanti. Keren ya kalau kita melihat betapa hebatnya, betapa uniknya manusia itu. Karena terdiri dari 3 bagian itu. Dan masing-masing harus dipuaskan, harus dikenyangkan oleh sesuai kebutuhannya. Oke, nah sekarang kita bicara manusia roh. Ya, 1 ayat lagi sebelum kita bahas lebih jauh. 2 Korintus 4 ayat 16. Ya, 2 Korintus 4 ayat 16. Ya, maaf yang di rekaman audio nggak bisa melihat nanti, tapi yang di Instagram, di Facebook dan di Zoom bisa ngelihat jari saya. Ya, termasuk yang di tempat ini, di rumah ini ngikuti, bisa lihat. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibarui dari hari ke sehari. Oke, terjemahan lain saya baca, itulah sebabnya kami tidak pernah berkecil hati, walaupun tubuh lahiriah kami semakin merosot keadaannya, tetapi manusia batinia kami dibarui dari hari demi hari. Sama yang BIS. Itulah sebabnya kami tidak putus asa, sekalipun kami secara lahir semakin bertambah rusak, namun secara batin
kami dijadikan, yang terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saya baca lagi. Itulah sebabnya kami tidak putus asa. Sekalipun kami secara lahir fisik semakin bertambah rusak, namun secara batin kami dijadikan baru setiap hari. MILT, sebab itu kami tidak tawar hati. Sebaliknya, sekalipun manusia lahiriah kami semakin digerogoti, tetapi manusia batinia kami diperbarui dari hari ke hari. Oleh sebab itu kami tidak tawar hati. Memang manusia lahiriah kami semakin merosot keadaannya, tetapi manusia batinia kami diperbarui setiap hari. Dengan demikian kami tidak tawar hati, walaupun manusia lahiriah kami sekian merosot, namun manusia batinia kami diperbaru setiap hari. Nah, sekarang kita perhatikan ya, semua yang mendengar dan belajar ini. Ternyata yang bisa habis, yang bisa berakhir, yang bisa selesai dan tidak kekal, itu ternyata manusia roh. Yang semakin habis, manusia fisik. Ya. Lalu ditunjukkan oleh 2 Korintus 4 ayat 16 tadi, yang terus diperbarui itu ternyata manusia roh yang di dalam. Nah, logikanya begini. Dengan tema yang kita pelajari Matius 5 ayat 6. Kalau begitu, mana yang lebih kita beri perhatian khusus? Kalau kita tahu bahwa manusia yang terdiri dari 3 bagian tadi, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, begini, lihat jari saya, ya, begini, bisa lihat enggak? Tubuh dan jiwa saya gambarkan dengan jari manis saya dan jari tengah saya. Ini menyatu. Nah, ini yang disebut manusia lahiriah. Lalu yang berdiri sendiri itu manusia roh. Nah, jiwa dengan tubuh selalu barengan. Jiwa dengan tubuh. Begini gampangnya ya. Yang mikir bayar kredit, ayo kalau ditanya, yang mana? Yang manusia batin atau manusia lahiriah? Mikir kredit, mikir bayar utang, menghadapi masalah, menghadapi tantangan semuanya. Yang mana? Lahiriah. Iya. Lahiriah. Betul. Yang jasmani. Nah, ini makin merosot. Maka itu beri perhatian yang berbeda antara dua pribadi ini. Manusia lahiriah dan manusia batinia, manusia rohani. Sebab yang rohani ini yang kekal. Nah, Matius 5 ayat 6 yang jadi topik kita sekarang ini. Oke, masuk manusia yang mana? Ayo, manusia yang mana? Topik kita Matius 5 ayat 6 ini. Manusia yang mana? Ayo, yang batinia, yang rohani ini. Iya, yang rohani. Nah, itu yang harus kita beri perhatian khusus. Nah, Matius 5 ayat 6 ini yang mengarah, menunjuk kepada manusia roh kita, yang terus-menerus akan diperbarui. Oke, Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23. Kenapa ada firman ini? Ya, Efesus 4 ayat 23. Oke. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Perbaruilah roh pikiranmu. Supaya roh pikiranmu dibarui di dalam kamu. Hendaklah hati dan pikiranmu. Nah, roh itu bicara hati. Hendaklah hati dan pikiranmu dibarui seluruhnya. Dan diperbarui dalam roh pikiranmu. Maksudnya ialah agar kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu. Dan kamu diperbarui di dalam roh pemikiranmu. Nah, jelas sekali. Bukan fisik yang diperbarui.
Saudara, fisik kita terus dan terus sesuai dengan usia manusia, fisik ini pasti merosot. Nah, di sini perhatikan ya, anak-anak muda, engkau yang belum menikah, perhatikan. Dengan kebenaran ini ada jerat iblis. Ya, ada jerat iblis. Sekian puluh tahun saya itu meneliti, saya itu buat research. Kenapa ada perselingkuhan? Kenapa? Dalam pernikahan, ya, padahal komitmen jelas. Ternyata ini penyebab terbesar perselingkuhan dalam pernikahan. Ketika orang itu mau menikah, sebetulnya wajar-wajar saja. Tapi bahaya dalam kewajaran ini. Tolong sampaikan kepada semua anak-anak dan orang muda untuk berhati-hati dengan hal ini. Apa itu? Wajar, saya setuju. Orang yang belum menikah mengharapkan pasangannya itu cantik dan cakep. Wajar, tapi fakta, secantik-cantiknya istrimu, secakep-cakepnya suamimu. Menurut firman ini dan menurut hukum alam, fisik berubah tidak. Menakutkan kalau ada orang gak berubah-berubah. Wih, ngerti? Maka itu hati-hati. Nah, jangan mau ditipu oleh iblis. Begini cara kerja iblis. Ketika mereka belum menikah, lalu konsep mereka tentang fisik pasangannya harus perfect, harus tetap cantik, harus tetap cakep. Begitu setan tahu orang ini memakai konsep itu, maka buat si jahat konsep itu dijadikan baku, dijadikan mati. Artinya di benak orang itu, istrinya atau suaminya harus tetap cantik dan cakep selamanya. Itu jahatnya setan. Nah, jahatnya lebih lagi, yang bersangkutan gak pernah bisa melihat ke dirinya sendiri kalau dia juga berubah. Ngerti gak maksud ini? Karena dia dikelabui oleh si jahat, gak bisa melihat fakta dirinya sendiri yang berubah juga. Maka di benak dia tetap istrinya harus cantik, suaminya harus cakep. Tapi berjalannya waktu, penipuan iblis, kamuflase iblis terjadi. Dia nggak terima kalau yang di sampingnya kok tambah merosot. Nah, wajar nggak? Tolong perhatikan ya, ini secara hukum kemanusiaan. Wajar tidak kalau dia ingin tetap dapat yang cantik dan yang cakep? Saudara, ini manusia. Maka itu hati-hati. Hati-hati. Ngeri sekali. Dan yang paling ngeri, setan berhasil merusak pernikahan dengan konsep fisik tidak berubah. Wih, itu jahat sekali. Nah, ini hasil riset saya sekian puluh tahun. Kenapa ada perselingkuhan? Karena gak puas. Karena berubah. Maka itu firman Tuhan ini luar biasa, bukan? Bisa merubah hidup orang, menyadarkan orang, mengingatkan manusia bahwa hidup ini ada perubahan secara fisik. Maka itu yang roh, yang batin ini tidak berubah. Dan hebatnya bukan cuma tidak berubah, tapi terus diperbarui. Nah, tolong ya, kalau ada di antara kita yang sedang belajar ini, baik yang lewat online maupun yang ada di sekitar saya sini sedang duduk mendengar bersama-sama, tolong sampaikan konsep ini. Saya tunjukkan hal yang wajar lagi. Sifat dasar manusia. Tolong jawab. Sifat dasar manusia itu selalu
dan selalu dan akan selalu punya rasa bosan. Betul ya? Sifat dasar manusia itu selalu dan selalu akan punya rasa bosan. Bosan dalam hal apa saja. Bosan kerja di kerjaan yang sama terus, ya. Bosan dengan barang-barang yang mahal dibeli, umur baru berapa minggu, berapa bulan sudah bosan karena muncul yang baru lagi. Bosan dengan menu makanan yang sama terus, bosan. Apa saja jadi bosan. Nah, ini yang bahaya. Termasuk, ya maaf saya berkata, wajar suami istri itu timbul rasa bosan melihat pasangannya. Nah, sekali lagi itu jahatnya setan yang merasa bosan lihat pasangannya, dia nggak pernah lihat dirinya sendiri, bahwa pasangannya pun bosan lihat kita. Wajar bukan? Itu manusia. Nah, terus bagaimana caranya supaya kebosanan tidak merusak pernikahan kita? Efesus 4 ayat 23. 2 Korintus 4 ayat 16. Lihatlah bahwa di hidup kita masing-masing ada pembaruan terus-menerus yang tidak pernah berhenti, yaitu manusia batin ini. Maka itu ketika suami istri bisa melihat roh dan pikiran kita masing-masing itu diperbarui, saudara, nggak ada rasa bosan. Apalagi papa kita berjanji lewat ratapan 3:23, selalu baru tiap pagi. Wih, itu luar biasa. Selalu baru tiap pagi. Maka saudara dan saya harus melihat, begitu kita bangun pagi, ada hal-hal yang baru di dalam diri kita dan di dalam diri pasangan kita. Karena roh Tuhan memperbarui terus. Maka itu gak ada rasa bosan. Hebatnya Tuhan kita. Maka itu suatu hari, saya lupa tahun berapa, saya cukup lama, awal 80-an mungkin, saya minta kepada Roh Kudus. Waktu itu saya belum menikah. Ya, saya minta, Papa, saya minta satu ayat saja untuk mengecek, ya, bagaimana sebuah pernikahan itu akan tetap awet, tetap langgeng, tetap harmonis. Saya nggak mau banyak-banyak ayat supaya kalau saya ngajar, saya konseling itu langsung tutup poin, nggak putar-putar. Diberi oleh Tuhan ayatnya Kejadian 2 ayat 23. Nah, saya pikir waktu saya baca itu, mana untuk ngetes masalah rumah tangga. Nah, setelah saya menikah berapa tahun, saya baru mengerti hebatnya firman itu. Kejadian 2 ayat 23. Oke. Ya. Sebelum itu kan Tuhan membuat Adam tidur nyenyak. Ya, ada kata itu. Oke, coba lihat ayat 21 dulu supaya jelas ya. Kejadian 2:21. Maaf. Nanti kita lihat ayat 23. Kejadian 2 ayat 21. Lalu Yahweh Tuhan, nah tolong, ini kata penting. Maka itu kalau baca Alkitab yang teliti, enggak cuma per kata, tapi tanda baca juga mesti diperhatikan. Lalu Yahweh Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, saya enggak baca selanjutnya, saya baca terjemahan lain. Lalu Yahweh Tuhan mendatangkan tidur yang lelap atas manusia itu. Maka didatangkan Yahweh Tuhan atas Adam itu tidur yang lelap. Lalu Yahweh Tuhan membuat manusia tidur nyenyak. Maka Yahweh Tuhan membuat manusia, semuanya sama, tidur nyenyak, tidur lelap. Yang AVB, maka Yahweh Tuhan membuat manusia itu tertidur dengan lena. Nah, jadi waktu Adam dibuat tidur nyenyak, harus teliti bacanya. Kenapa enggak hanya tidur yang difirmankan, tapi tidur nyenyak. Nah, lagi sekali di sini kita menemukan
hukum yang luar biasa. Dengar yang belum menikah. Nah, papa mama sampaikan kepada anak-anak kita tentang fakta ini. Ada dua arti. Kenapa harus tidur nyenyak? Kenapa enggak cuma ditulis Yahweh Tuhan membuat manusia itu tidur? Tapi kenapa lelah? Kenapa nyenyak? Yang pertama, ini kan operasi tulang rusuk. Ngerti enggak? Bedanya apa dengan operasi jerawat? Mana yang dibius lokal dan mana yang dibius total? Ngerti pertanyaan saya? Nah, karena operasi tulang rusuk, maka itu dibius total. Nah, itu artinya tidur nyenyak. Supaya Adam gak kesakitan. Oke, ini secara hukum kesehatan. Sekarang secara hukum psikologis. Ya, kalau Adam gak dibuat tidur nyenyak, itu istilah saya. Maka itu anak-anak muda yang kau dengar. Berarti mata Adam melek satu, yang satu tutup. Nah, waktu Tuhan membuat Hawa jadi istrinya, bisa bayangkan nggak? Tuhan terganggu. Kenapa? Pasti Adam komentar terus. Waktu Tuhan buat hidungnya Hawa, Tuhan kebesaran, Tuhan kecilin dikit lah Tuhan. Coba mancungin dikit Tuhan. Waktu Tuhan buat ininya Adam Hawa, udah Tuhan hijau begitulah Tuhan. Terus komentar terus. Ngerti ilustrasi ini? Maka itu yang disebut jodoh dari Tuhan itu tidak ditentukan oleh mata kita. Saya kembali lagi pada prinsip fisik. Mata tidak boleh ikut menentukan siapa jodoh kita. Awas itu. Karena itu merusak sumber perselingkuhan karena penipuan mata. Lagi sekali saya katakan, mau diobati pakai obat apa saja, mau dioperasi mau pakai operasi model apa saja. Kalau sudah tua itu tua. Maaf jangan tersinggung, ini istilah saya saja. Saya ini kalau lihat ada perempuan nenek-nenek tetap cantik, makin takut tuh. Jangan-jangan kuntilanak. Ini maaf, jangan tersinggung. Sudah, kalau sudah tua ya sudah, terima saja. Mau diapakan lagi? Setuju nggak saya ngomong ini? Memang sudah tua, faktanya begitu. Harus makin merosot fisik ini. Oke? Nah, inilah konsep. Maka itu Adam dibuat tidur nyenyak supaya tidak milih-milih, tidak cerewet. Itu yang Tuhan maksudkan. Maka itu anak-anak muda dengar ya. Kalau engkau melihat cewek cantik, engkau melihat cowok cakep, lalu hatimu kesetrum, catat itu namanya hawa nafsu. Maka itu jangan menikah hanya karena penampilan fisik dalam nama Yesus. Ada setan di situ. Lalu gimana dong jodoh? Awas kamu marah kalau saya ngomong ini. Jadi kalau engkau yang sudah menikah nggak boleh dengar ini ya, lanjut. Yang belum menikah dengar baik-baik. Jadi kalau engkau melihat seseorang dan bagimu dia itu jelek dan hatimu kesetrum, itu namanya jodoh. Catat baik-baik. Ya, lo serius? Itu yang benar. Jadi nggak ada hawa nafsu sama sekali. Karena nggak lihat secara fisik kok. Ya. Oh, kalau saudara menikah dengan konsep itu, bahagia sekali hidup ini. Sungguh luar biasa. Karena inilah kebenaran itu. Serius. Ya. Maka itu kalau kita ingat zaman dulu, ya, zaman sebelum tahun 70-an. Betul enggak? Hampir 100%. Apalagi kita orang Asia. Itu kan menikah karena dijodohkan. Bahkan tidak sedikit mereka ketemu, melihat betul wajah asli pasangannya itu pas hari pernikahan. Itu zaman sebelum tahun 70-an yang lalu. Dan terbukti zaman-zaman itu hampir jarang perceraian. Apalagi suku-suku tertentu. Wih, kalau ada bilang bercerai itu tabu dan memalukan. Sekarang gila-gilaan. Maka itu harus hati-hati. Jadi inilah kebenaran itu.
Betul ya, hebat Tuhan kita. Nah, sekarang ayat 23 Kejadian 2. Nah, itu kan Adam sudah setelah tidur nyenyak, Adam bangun. Ya, karena biusnya sudah habis. Lalu Yahweh Tuhan, ayat 23 ya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia. Ya, apa itu? Surprise. Semuanya terjemahnya sama. Sama. Inilah dia, inilah dia. Oke. Saudara, kalau kita membaca kalimat yang dua kata ini, inilah dia, itu harus pakai intonasi bagaimana? Ayo, intonasinya bagaimana? Ayo, yang di rumah sini boleh ikut jawab. Bagaimana intonasinya? Gembira, senang, apalagi? Ya. Senang, betul ya. Inilah dia. Ya, surprise, ya, phrasing, orang Belanda bilang, woi, inilah dia. Nah, saya ingat ya, tadi kan saya tanya kepada Papa, saya minta satu ayat, nggak mau dua, nggak mau tiga, untuk mengecek apakah semua pernikahan itu aman. Ya, saya nggak mau banyak-banyak ayat. Ayat ini yang muncul. Saya pertama bingung, yang mana cara menilai sebuah rumah tangga tetap aman? Kalau firman-Nya, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan, sebabnya diambil dari laki-laki. Bingung toh? Saya juga tanya, Papa yang mana untuk ngecek? Ternyata dia sebut waktunya. Waktu ini kan bangun tidur. Kan Adam baru dibuat tidur nyenyak. Nah, sekarang waktunya dia bangun. Nah, begitu dia bangun, dia lihat ke samping. Wih, ada perempuan. Wih, pasti surprise. Karena apa? Ayo, ini intermezzo aja ya. Ayatnya nggak ada. Cuma pengertian saja. Ayo, selama Adam hidup, dia pernah lihat perempuan atau belum? Belum. Salah, sudah. Kuda perempuan, ya enggak, gajah perempuan. Salah jawabnya, enggak teliti. Yang belum pernah lihat orang perempuan, itu jawabannya. Ngerti? Nah, karena dia enggak pernah lihat orang perempuan, maka itu dia surprise. Wah, saya bersyukur jadi ngerti. Nah, untuk pengantin baru ini enggak kena. Ini untuk pengantin yang sudah 5 tahun ke atas atau 3 tahun ke atas, oke ya? Dengerin. Loh, kenapa begitu? Ya wajar. Kalau masih pengantin baru surprise terus. Kalau tiap pagi bangun lihat pasangannya. Betul tidak? Tapi ini yang sudah 3 tahun ke atas atau 5 tahun ke atas. Hebatnya Papa kita, saudara. Mengapa waktunya untuk ngecek, untuk mendeteksi, untuk memperhatikan keluarga kita masih aman atau tidak? Kenapa mesti bangun pagi? Jawabannya, karena semua kita kalau bangun pagi itu masih asli. Betul enggak? Belum ada yang pakai cat. Ngerti kata itu? Jangan tersinggung. Nah, saudara, karena kita masih asli, ya, wah, harus jujur. Maka itu para istri yang sedang belajar di sini bersama-sama, yang menikah sudah di atas 3 tahun. Ini ada komen yang 40 tahun. Lebih-lebih lagi itu. Harus dites terus. Nah, ternyata pengecekannya, hasil tesnya bukan pada istri, tapi pada suami. Saya pertama juga bingung, kenapa harus suami? Nah, kita lihat fakta. Dalam fakta ya, fakta. Mana yang paling banyak iblis ganggu dalam rumah tangga? Suami atau istri? Jelas suami. Yang paling banyak diganggu. Yang paling banyak dirusak. Maka itu yang sudah menikah 3 tahun ke atas, besok istri-istri bangun agak siang sedikit. Suami yang bangun duluan. Jujur ya para suami, begitu suami bangun, pacar tau pagi bangun, terus noleh melihat ke samping. Karena ada istri sedang tidur. Oke? Jujur ya suami, jujur. Apa yang muncul
di hati kita, reaksi kita itu apa? Waktu melihat, istilah saya, ada seonggok daging tergeletak di situ. Jujur suami-suami, apa yang muncul di perasaan kita? Kalau suami cool gitu, begitu melek terus, gitu saja. Awas itu gak beres itu pernikahannya. Oke? Atau ketika suami bangun duluan, istri masih tidur. Terus tiba-tiba kepikir, kok lebih cantik istri adikku ya, awas kamu. Loh ini serius. Harus jujur suami-suami. Waktu kita bangun duluan, melihat istri kita masih tertidur, jujur. Wih, waktu saya lihat firman ini luar biasa. Nah, jadi besok pagi istri-istri ancam suami, ayo ngaku, kamu lihat aku reaksimu apa? Cepat paksa dia untuk ngomong para istri. Serius, ya itu luar biasa, keren ya. Alkitab ini luar biasa. Maka itu tolong ya rekan-rekan hamba Tuhan, gembala, pendeta, pengkhotbah, saya ingin menyampaikan ini. Jangan melihat Alkitab hanya sebagai buku doktrin agama, buku suci agama. Tidak. Alkitab ini buku kehidupan. Setuju? Buktinya kita bisa menikmati sampai hari ini. Yang disebut agama itu pasti gak ada perubahan, kaku dan membosankan. Tapi firman Tuhan ini hidup, dia terus bergerak seperti itu. Ya, apalagi kalau bangun pagi-pagi suami janji ya awas. Begitu melek kan baru sadar. Kadang-kadang semalam tidur yang nyenyak sekali kan kita bisa seperti lama sekali begitu. Nah awas, begitu bangun terus suami berkomentar, ini gemuknya orang ini, awas kamu begitu. Bertobat betul-betul. Berarti saudara sedang tidak mendidik pasanganmu dengan baik. Tapi terpujilah Tuhan kalau saudara sebagai suami kita bangun dan kita bersyukur untuk istri yang Tuhan berikan. Berarti rumah tangga kita masih aman. Ini serius. Jadi kebenaran ini harus kita miliki. Nah saudara, kalau kita belajar firman ini yang namanya dipuaskan oleh kebenaran. Jadi kebenaran ini persis seperti makanan. Bahkan, tolong kalau ada yang tahu ya, baik yang di sini di rumah maupun yang di Zoom, di IG, di FB, saya lupa itu ayat mana. Daud pernah bermazmur, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bahasa Inggrisnya bagus. Taste the Lord. Taste. Kecapi Tuhan. Nem. Saya pertama baca itu bingung. Masa Tuhan itu kayak makanan? Kecaplah. Nikmati Tuhan. Taste the Lord. Saudara, itulah arti Matius 5 ayat 6. Bahwa firman itu seperti makanan, seperti minuman. Kita bisa rasakan nikmatnya. Bisa dikecap. Wih, ini luar biasa. Itulah kehidupan yang benar. Maka itu saudara, dalam kehidupan kita, firman itu harus jadi segala-galanya buat kita. Ya, yang bisa memuaskan hidup kita adalah firman itu. Nah, saya kembali dulu ke masalah keluarga atau pernikahan ini. Jadi tidak boleh melihat fisik nggak berubah, awas. Terima karena ada perubahan. Satu ayat lagi, Kolose 3 ayat 10. Nah suami istri, kalau kita tahu hidup kita dan hidup pasangan kita, rohnya, manusia batinianya terus diperbarui, ya, maka nggak ada yang bosan.
Karena tiap pagi lihat yang baru, tiap pagi lihat yang baru. Bukan orangnya baru ya, rohnya yang baru. Ya, pikirannya, hatinya yang baru. Orangnya sama, awas kamu cari yang baru. Kolose 3 ayat 10. Mana? Ayat 10 Pak. Iya, ayat 10 Kolose 3. Oke. Ya. Dan telah mengenakan manusia baru. Nah, fisiknya lama. Kalau fisiknya lama, manusia baru itu manusia yang dilahirkan kembali oleh karena Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi? Saudara lihat kata mengenakan itu dalam bahasa Indonesia seperti orang pakai baju. Put on bahasa Inggrisnya. Mengenakan manusia baru yang terus menerus. Berarti nggak stop. Yang terus menerus diperbarui. Sampai kapan? Untuk memperoleh pengenalan. Itu kata yang betul, bukan pengetahuan. Pengenalan yang benar menurut gambar penciptanya. Saya baca terjemahan lain. Kenakanlah manusia baru yang terus menerus diperbarui dalam pengetahuan sesuai dengan gambar dari penciptanya. Dan bertabiatkan perangai yang baru yang lagi dibarui sehingga datang kepada marifat atau pengenalan menurut teladan Tuhan yang menjadikan dia. Kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Kalian adalah manusia baru yang sedang diperbarui terus menerus oleh penciptanya, yaitu Tuhan, menurut rupanya sendiri. Maksudnya ialah supaya kalian mengenal Tuhan dengan sempurna. Itu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dan mengenakan yang baru yang senantiasa dibarui dalam pengenalan menurut gambar Dia yang menciptakannya. Kamu telah mengenakan dirimu yang baru yang masih terus-menerus diperbarui menurut citra Tuhan penciptanya, supaya kamu mengenalnya dengan sempurna. Dan mengenakan diri yang baru yang terus-menerus diperbarui dengan pengetahuan menurut rupa Tuhan yang menjadikannya. Nah, saudara, sama seperti suami istri. Saya menggunakan beberapa terjemahan yang sama. Mengenal Tuhan dengan sempurna, mengenal penciptanya dengan sempurna. Ada kata itu, ya. Saudara, begitu pula dalam pernikahan kita. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Ya, ini logika secara psikologi. Dua orang yang selalu bersama-sama hampir tiap hari, ya, perhatikan, dua orang yang selalu bersama-sama hampir tiap hari. Logikanya, dua orang ini makin saling kenal atau saling tidak kenal? Logikanya, ya jelas harus makin saling kenal. Seperti itu perjalanan iman kita, hidup kita dengan Bapa di surga. Dari hari ke hari kita berjalan, bergaul dengan Tuhan, dengan rohnya, dengan firman-Nya. Maka mau tidak mau kita itu makin kenal. Karena tiap hari ketemu. Nah, yang berikut. Kalau dua orang ini makin saling kenal, ya, ini penting. Kalau dua orang ini makin saling kenal, logikanya gesekan, salah faham, pertengkaran itu makin bertambah atau makin berkurang? Ayo, logikanya harusnya makin berkurang karena makin kenal. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, dalam menolong masalah pernikahan, pakai konsep ini. Kalau ada suami istri, makin lama usia pernikahannya, makin kencang pertengkarannya. Ini dua orang gak beres ini pasti. Lalu setiap hari itu ngapain kamu di rumah berdua? Ngerti pertanyaannya ini? Jadi tolong setiap pernikahan untuk masuk pada konsep ini. Jadi kalau dua orang makin bertambah usia pernikahannya, berarti harus makin kenal dan diperbarui terus menerus. Betapa luar biasanya sebuah pernikahan
kalau terus mengalami pembaruan secara roh, secara batin, bukan secara fisik. Jadi Matius 5 ayat 6 yang Papa puaskan yaitu yang batin ini, yang roh ini. Kalau yang fisik tidak. Fakta. Orang itu usianya makin bertambah. Ya. Saya jarang ketemu yang gak wajar. Jarang. Mungkin di antara sekian ribu orang mungkin cuma satu. Kenapa? Makin usia bertambah seorang manusia, jatah makannya makin banyak atau makin berkurang. Secara fisik, secara fisik makin kurang. Karena sudah nggak butuh banyak-banyak lagi. Maka itu Tuhan tidak menjamin bahwa yang dipuaskan itu manusia fisik, manusia lahiriah ini enggak. Sudah makin usia kita bertambah, itu enggak penting. Tapi manusia batinnya itu yang dipuaskan. Yaitu kalau saudara dan saya dibuat lapar, maaf, dan haus pada firman Tuhan. Wih, itu luar biasa. Jadi roh kita makin hari itu makin sehat, makin sehat. Kenapa? Karena dipuaskan oleh firman Tuhan. Ingat, dalam Yohanes pasal yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, tubuhku, masih ingat ya? Maka itu setiap kali ada perjamuan kudus, pasti ini yang disampaikan. Tubuhku, itu Yohanes 6, adalah benar-benar makanan. Terjemahan yang lain, tubuhku, dagingku ini sungguh-sungguh makanan yang benar. Luar biasa. Nah, jadi kalau Yesus Tuhan memberikan tubuhnya dan firman itu adalah dia sendiri, maka kalau mulai hari ini saudara dan saya selalu rindu, merasa lapar dan merasa haus pada firman Tuhan, pada kebenaran itu, hidup ini luar biasa. Masih ingat ketika setan mencobai Tuhan kita? Yang pertama kali pencobaannya kan Tuhan Yesus sedang lapar saat itu. Lihat cara setan bekerja. Kan kau anak Tuhan, buatlah batu-batu ini jadi roti. Masa kamu gak bisa? Masih ingat apa jawaban Tuhan Yesus? Ada tertulis, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, dari makanan jasmani saja, tapi manusia hidup dari firman Tuhan. Nah, itu jawaban dari Matius 5 ayat 6. Kalau kita lapar dan haus akan kebenaran, akan firman Tuhan, selalu rindu, kita akan dipuaskan. Saudara tahu nggak arti kata dipuaskan? Terjemahan atau definisi dipuaskan itu, setelah dapat sesuatu itu, maka orang ini nggak akan cari yang lain lagi. Ya, tolong dicatat. Apa itu arti kata dipuaskan? Dipuaskan itu artinya kalau seseorang itu sudah dapat sesuatu, maka dia nggak akan perlu yang lain lagi. Nggak akan. Wih, luar biasa. Nah, di sini kita melihat, kalau sampai masih ada di antara kita memerlukan dosa, kalau masih ada di antara kita memerlukan kenikmatan dunia ini, kalau masih ada di antara kita yang masih cari tambahan-tambahan sesuatu, makasih ya, dari dunia ini, berarti orang itu belum menggenapi Matius 5 ayat 6. Saya ulangi ya. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka dia akan dipuaskan. Arti kata dipuaskan adalah kalau seseorang itu sudah dapat sesuatu itu, maka dia nggak akan cari yang lain.
Mari kita tanya dalam hidup kita. Berarti kalau masih ada di antara kita mencari tambahan kepuasan dari dunia ini, berarti orang itu sedang dalam posisi yang salah. Saudara ingat, Tuhan Yesus saja yang pernah berkata, kalau kamu bisa mendapatkan seluruh dunia ini, begini kata Tuhan Yesus, kamu tetap gak akan puas. Hebatnya kalimat ini. Kalau kamu bisa mendapatkan apa saja di dalam dunia ini, kamu gak akan puas. Saudara, ini bukan filosofi, ini kebenaran. Maka itu manusia yang gak puas dengan kekayaannya, dia merasa kurang. Dan sebetulnya wajar yang namanya manusia itu gak pernah puas dengan barang-barang duniawi ini. Tapi secara fisik kita harus makin merosot. Artinya kebutuhan kita akan hal-hal yang dari bumi ini, ya, kebutuhan fisik kita untuk hal-hal yang dari tanah ini, ya, emas berlian dari tanah bukan, dari bumi. Aksesoris apa saja yang kita pakai, mobil, ya, besi-besi, ya, semua peralatan rumah tangga, peralatan kita pakai, jam tangan kita, sepatu kita, baju kita, apa saja, itu nggak ada yang dari udara, adanya dari bumi semua, dari tanah semua. Nah, kalau kita makin tua, ya, usia kita bertambah, saudara, itu sudah otomatis kita mulai berkurang kebutuhan-kebutuhan apa-apa dari tanah ini. Betul bukan? Karena sudah nggak perlu banyak-banyak lagi. Itu sebabnya, saudara, kita harus memperhatikan puas yang mana yang harus kita utamakan dalam hidup ini. Kalau sudah tua, mau perlu uang berapa banyak? Ya, ini istilah saja. Tapi yang batinnya, yang di dalam ini, terus diperbarui. Nah, itu yang selalu kurang. Dan kurangnya adalah firman Tuhan. Lapar dan haus akan kebenaran. Ini luar biasa. Karena firman itu benar-benar makanan, maka kalau kita makan firman itu, roh kita sehat. Kalau roh kita sehat dan roh kita kuat, maka roh yang sehat dan roh yang kuat karena makan. Maka roh itu yang akan ngatur yang dua tadi. Masih ingat? Ya, dua tadi, jiwa dengan tubuh. Nah, roh ini yang ngatur. Nah, selama ini kita kebalik. Roh kita nggak dibuat kuat. Kenapa? Karena jarang makan. Betul? Apa itu makanan? Firman Tuhan. Karena roh kita lemah, tidak kuat, yang diberi makan yang fisik terus, yang jiwa, mental ini, maka fisik kita, tubuh kita, dengan jiwa kita akan perang melawan roh kita. Nah, kalau roh kita dikalahkan oleh yang manusia lahir ini, sudah pasti orang itu nggak merasa butuh Tuhan. Orang itu nggak merasa perlu Tuhan, nggak perlu firman, nggak perlu berdoa, nggak pengen ikut kebaktian dengar firman, nggak bisa, karena rohnya ditawan oleh manusia lahirianya ini. Karena salah dalam memberi makan. Maka itu kalau saudara dan saya lapar dan haus akan kebenaran, maka roh kita itu makin kuat. Kalau roh kita kuat, maka kita bisa menaklukkan yang dua ini. Masih kan gak Tuhan Yesus pernah berkata di Getsemani, setelah 3 kali dia balik ke tempat 3 muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, lalu kalimatnya, aku tahu
rohmu itu mau. Ya, manusia rohnya itu mau ikut berdoa bersama Tuhan Yesus. Tapi itu tubuhmu lemah. Ya, fisiknya ini seharusnya fisiknya kuat. Karena rohnya dikuasai oleh fisiknya. Maka itu rohnya gak semangat. Maunya tidur saja secara fisik. Ngajak tidur karena kelelahan. Hari ini pilihannya ada di tangan kita. Mana yang kita mau puaskan tiap hari? Cuma ada dua loh. Manusia lahiriah atau manusia rohani. Ini penting sekali untuk kita bisa memisahkan. Nah, begini ya, bagian terakhir ini begini. Hidup itu pasti menghadapi masalah. Saya ulangi. Hidup itu pasti menghadapi masalah. Berat, ringan, besar, kecil tergantung. Masalah itu nggak usah diselesaikan. Kenapa? Sebab masalah akan ada terus. Betul tidak, saudara? Karena masalah ada terus, maka kita akan capek kalau menyelesaikan masalah. Lalu masalah diapain? Masalah itu orang Jakarta bilang antepin. Tahu kata antepin? Biarin. Ikuti aja, hadapi saja. Liatin aja. Masalah itu liatin aja. Kuat-kuatan. Yang kuat dia atau kita. Kalau kita yang kuat, nanti masalahnya bosan sendiri. Jujur loh ya. Selama kita hidup, makin tua usia kita, berarti kita sudah pengalaman betul dengan yang namanya masalah. Sudah dong. Sejak kita masih dalam kandungan, sudah ketemu masalah. Apalagi sampai usia sekian ini. Weh, sudah kenal dengan masalah. Maka itu ketika manusia lahiriah yang dua ini menghadapi masalah, manusia roh jangan diajak. Serius. Loh kenapa? Karena manusia roh ini gak ngerti. Gini aja lah gampang. Yang ngurusin bayar utang, manusia jasmani, lahiriah atau manusia batinnya? Yang jasmani dong. Karena ini yang berhadapan dengan semua masalah. Nah, manusia roh kita itu biar terus bersekutu menikmati Tuhan dan firman-Nya. Itu maksud Matius 5 ayat yang ke-6. Kalau saudara dan saya mulai hari ini bisa belajar membedakan dua menjadi satu, manusia fisik dan manusia jiwa dan roh berdiri sendiri. Biarin tiap hari dari melek mata sudah ketemu masalah. Biarin, ayo kita hadapin. Ya, maka itu kalau dia datang, harusnya saudara senyum. Wih, lu lagi kenal gua? Tantang, mau apa sekarang? Kan dulu-dulu saya pernah datang toh. Ngerti enggak? Itu caranya. Nah, kalau saudara bisa menghadapi begitu, maka manusia roh kita enak sekali bersekutu dengan Papa. Oh, sebentar. Ini ada ayatnya. Syarat dasar semua kehidupan saleh adalah lapar dan haus akan kebenaran. Lapar semacam itu tampak dalam diri Musa. Keluaran. Ya, Pemazmur. Oke, terima kasih. Tolong nanti kalau bisa direkam, yang di zoom bisa ngeliat. Nah, kalau tiap hari kita hidup seperti ini, saudara, betapa indahnya hidup ini. Manusia roh kita, manusia batinia kita, karena diberi makan, yaitu makan firman dan minum dari air kehidupan itu. Wow, manusia roh kita hebat. Manusia fisik merosot, ya wajar. Karena usia kita bertambah terus. Nah, ini cara membedakan. Maka itu seberat apa masalah hidup saudara, antepin, senyum,
Sebab itu sudah langganan kita. Percaya enggak? Nanti kan selesai sendiri. Dan sudah terbiasa kok dengan hidup kita seperti ini. Maka itu, jangan besar-besarkan masalah, tapi besarkan Tuhan Yesus yang hebat atas hidup ini. Maka kalau kita membesarkan yang besar itu, maka yang kecil hilang. Tapi gobloknya kita balik. Yang hebat kita kecilkan, ya. Terus yang kecil kita besarkan, ya rusak. Ayo mulai hari ini berubah. Betapa indahnya Tuhan dalam hidup kita. Jadi tiap hari lapar dan haus akan kebenaran, yaitu firman-firman. Itulah Tuhan Yesus. Selalu rindu setiap hari. Saya nggak nyuruh bilang baca Alkitab, tidak. Renungkan firman, bukan baca. Beda, saudara. Merenung itu mengulang apa yang sudah diuraikan, yang sudah kita dengar. Itu merenung. Membaca itu agamawi. Maka itu semua umat beragama di dunia pasti suka baca kitab suci mereka. Tapi rata-rata mereka nggak ngerti apa yang dibaca. Karena cuma membaca. Tapi kalau kita makan firman, merenungkan firman, maka firman itu akan jadi kekuatan. Maka tubuh kita akan kuat. Ya, itulah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi nggak rugi loh. Kalau lapar dan haus akan kebenaran, nggak rugi. Rindu firman, rindu Tuhan Yesus setiap hari. Jadi walaupun masalah kita banyak, hadapi. Nggak usah tertekan, nggak usah terkecoh, hadapi. Tapi roh kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Betul? Wah, kalau kita bisa hidup seperti itu, menyenangkan sekali. Kenapa? Ya karena kita menikmati keindahan-keindahan Tuhan. Ya kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Kita menikmati apa yang tersedia, yang Tuhan janjikan buat kita semuanya. Woi, kalau hidup seperti itu saudara, sungguh hidup ini luar biasa. Jadi ayo ya mulai hari ini kita merubah konsep hidup kita. Manusia fisik, ya hadapilah, berikanlah makanan, rawat yang baik. Tapi jangan berlebihan, sebab dia akan merosot. Tapi manusia batinnya kita, itulah manusia roh kita. Itu yang terus meningkat. Sampai kita nanti akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Indah sekali dan itu menyenangkan. Jelas ya, Roh Kudus penolong kita untuk kita rindu firman. Seperti kita rindu makanan kesukaan kita. Ya, bedakan itu. Maka hidup ini akan berarti dan hidup ini akan memuliakan Tuhan. Jadi Bapa di surga akan memuaskan saudara dan saya yang rindu akan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jadilah pelaku firman. Puji Tuhan.